Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua LPM Yayan Palangkaraya Bapak Sabarun MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dari Kaprodi, Sekprodi, dari berbagai fakultas, terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk hadir. Dan tak lupa pula yang saya hormati para Bapak Ibu KPM dan GPM dari berbagai fakultas dan berbagai prodi yang juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, adapun agenda pada hari ini yaitu membahas tentang pelaksanaan MONEF tahun 2022 di IAIN Palangkaraya yang insya Allah akan dilaksanakan di seluruh prodi di IAIN Palangkaraya. Jadi tidak seperti sebelumnya yang mana MONEF tersebut baru dilaksanakan di 9 prodi, insya Allah tahun ini akan dilaksanakan di semua prodi. Baik Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua LPM IAIN Palangkaraya Bapak Sabarun MPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan MONEF ini secara resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakan sesuatu yang baik, ya, koordinasi pelaksanaan MONEF yang belum ada pada tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan di seluruh prodi. Maka ini kita katakan ini adalah kebaikan yang dimulai dari Bapak Ibu sekalian. Itu karena ini sebagai sebuah kebaikan, mari kita niatkan yang pertama kali ya sebagai amal jariah. Kalau Bapak Ibu nanti kerja Bapak Ibu itu diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya pada tahun-tahun yang akan, ya sesungguhnya Bapak Ibu akan mendapatkan Bapak Ibu mengawali apa yang belum pernah dilakukan di IAIN Palangkaraya secara menyeluruh ini. Ini baru tahun pertama. Kita niatkan ini awal dari kebaikan yang kita mulai, ya kita berlomba-lomba untuk membuat amal jariah di IAIN Palangkaraya ini, dan salah satunya melalui pelaksanaan MONEF sekaligus ini merupakan ini sekaligus ini merupakan program dari kegiatan lembaga penjaminan mutu IAIN Palangkaraya. Karena itu mari kita mulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan saya buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya berdoa bahwa ini akan menjadi amal soleh kita, ya. Awal kita mengawali dan mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya ini akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, dan itu pahala Bapak Ibu akan senantiasa mengalir karena telah memulai dari yang sebelumnya tidak ada kepada yang sebelumnya, kebaikan yang sebelumnya ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua LPM telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan MONEF kita secara resmi. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini dihadiri juga oleh Kaprodi maupun Sekprodi ataupun PLT dari masing-masing prodi. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan, poin-poin utamanya yaitu standar-standar yang akan kita monitoring serta yang akan kita evaluasi selama kurang lebih 5 bulan. Jadi dalam jangka waktu 5 bulan ini dari Maret sampai Juli, insya Allah kita akan bertahap melakukan monitoring dulu, setelah itu 1 bulan terakhir kita akan melakukan evaluasi. Jadi insya Allah ada 9 buah standar khusus pendidikan yang akan kita monitoring dan evaluasi. Jadi kami minta kerjasama juga dari Bapak Ibu Kaprodi untuk dapat membantu kerja-kerja dari KPM dan GPM, menyiapkan data, menjawab pertanyaan-pertanyaan, serta ikut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, karena hasil MONEF ini nantinya sudah pasti akan digunakan untuk kepentingan program studi, yaitu pada saat pengajuan borang akreditasi.
Dan juga tentunya ini untuk sebagai bahan dalam penjaminan mutu internal kita di Yayan Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin ada pengulangan ya, maksudnya kemarin sudah ada prodi-prodi yang telah melaksanakan MONEF, ada 9 prodi, jadi ini mungkin ada beberapa materi yang telah didapatkan sebelumnya oleh 9 prodi ini, jadi tidak apa-apa kita ulang sedikit karena ada puluhan ya, 20-an lebih KPM dan GPM yang baru bergabung dan belum mendapatkan materi tentang MONEF, walaupun saya yakin sebetulnya sudah tahu, mungkin sudah ada gambaran apa yang akan kita laksanakan. Nah, Bapak, ini adalah lagi-lagi saya mau menampilkan tugas atau tupoksi dari KPM, yang mana MONEF ini termasuk dalam 2 tugas teratas dari Komite Penjaminan Mutu, yaitu memastikan terselenggaranya penjaminan mutu tridharma di fakultas. Jadi untuk MONEF kali ini kita khusus ke pendidikan, penelitian, dan pengabdian, nanti akan kami fokuskan ke LP2M. Insya Allah kami akan melakukan audit ke LP2M nantinya khusus untuk pengabdian dan penelitian. Jadi MONEF ini kita khususkan pada kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar-standar dalam SPMI di fakultas. Nah, ini mirip dengan kerja-kerja dari GPM, bedanya kalau GPM itu di tingkat studi. Jadi melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat program studi. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya, MONEF ini sebetulnya dalam siklus PPPP kita ketahui bahwa di dalam SPMI ada yang namanya siklus PPEPP, yaitu sebuah siklus yang harus kita laksanakan untuk menjaga terlaksananya penjaminan mutu internal kita. Jadi siklus PPEPP ini harus ditampakkan atau harus ditunjukkan pada saat kita mengajukan borang akreditasi, apalagi saat divisit oleh asesor. Kita harus menjamin bahwa siklus ini betul-betul terlaksana dengan baik, mulai dari siklus tahap pertama sampai pada tahap terakhir. Jadi siklus ini terdiri dari 5, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Pada bagian penetapan, jadi nanti KPM dan GPM akan menjelaskan apa sih yang dilakukan di tahap penetapan. Tahap penetapan tentu saja kita telah menetapkan standar-standar. Ada 32 standar yang telah kita buat di dokumen SPMI kita, jadi totalnya ada 32 standar yang telah kita tetapkan, dan kemudian penetapan juga mencakup tentang SK KPM dan GPM yang telah dikeluarkan oleh Rektor. Nah, untuk pelaksanaannya, bentuk pelaksanaannya ini nanti adalah bukti-bukti kegiatan, bukti-bukti laporan kegiatan atau dokumentasi kegiatan yang menjadi bukti bahwa standar itu telah terlaksana. Jadi penetapan dan pelaksanaan insya Allah saya percaya bahwa tiap-tiap prodi telah melaksanakan ini dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada tahap ketiga, yaitu evaluasi. MONEF ini termasuk dalam tahap evaluasi yang di tengah ini. Jadi pada tahap evaluasi ini itulah monitoring dan evaluasi. Salah satunya selain audit mutu internal. Karena MONEF ini nanti sangat berhubungan dengan audit mutu internal. Kenapa? Karena bahan-bahan dari MONEF nanti akan diteruskan ke audit mutu internal, yang mana nanti kita ada auditor untuk mengauditnya, jadi bukan KPM dan GPM lagi. Untuk audit mutu internal nanti akan diaudit oleh auditor. Nah, jadi MONEF ini di lingkungan Yayan Palangkaraya merupakan kegiatan sistemik mandiri terdokumentasi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi untuk memonitoring, memantau, serta memastikan. Jadi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap isi standar dalam dokumen SPMI kita telah dilaksanakan atau terpenuhi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di Prodi telah membaca masing-masing standar ya. Kami sudah bagikan ada 32 buku. Semoga sudah dibaca satu persatu, setidaknya standar-standarnya itu sudah dibaca. Jadi kita tahu apa sih tujuan kita, apa goal kita ke depannya yang akan kita capai. Jadi kami sudah membagikan, Bapak Ibu KPM dan GPM mungkin ada yang belum dapat linknya ya, nanti akan kami bagikan juga di grup. Link dokumen SPMI, jadi nanti bisa dipelajari apa-apa saja sih standar yang akan kita monitoring dan akan kita evaluasi. Nah, ini tadi hubungan MONEF dan audit. Jadi laporan hasil kegiatan MONEF ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit, terutama untuk kondisi-kondisi yang terindikasi
atau temuan-temuan. Jadi nanti akan ada temuan-temuan di monitoring dan evaluasi yang akan kita bawa ke Prodi untuk dibicarakan dalam diseminasi internal dan eksternal. Setelah itu akan kita bawa lagi ke audit mutu internal. Karena itu laporan kegiatan MONEF ini perlu disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, Bapak Ibu di setiap fakultas bisa mengakses laporan MONEF dari KPM. Kemarin saya sudah menginfokan untuk KPM agar mengupload di website masing-masing laporan MONEF-nya. Semoga sudah ada di setiap website tiap fakultas, dan juga di prodi bisa diklaim dari fakultas itu sebagai salah satu bukti bahwa kita telah melaksanakan tahap evaluasi. Jadi yang tahun lalu sudah diupload ya, semoga sudah terupload di website masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ini adalah mengapa MONEF itu penting, supaya perencanaan-perencanaan kita di standar pada dokumen SPMI itu bisa terlaksana, dan kita bisa memantau perkembangan, kemajuan, serta pencapaian outcome. Jadi kita tidak fokus lagi pada output, tapi kita fokus kepada outcome. Dan juga kita ingin meninjau kemajuan-kemajuan yang telah kita buat, apakah sudah sesuai dengan indikator, apa kendala yang kita hadapi, dan solusinya apa, serta tindak lanjutnya apa. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan MONEF ini, yaitu LPM, tentu saja LPM itu menjadi pusat ya dari pelaksanaan MONEF ini, walaupun sebetulnya perpanjangan tangannya adalah KPM dan GPM. Nah, kemudian melibatkan tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur pusat KPM dan GPM, rektor, wakil rektor 1, dekan, serta direktur Pasca Sarjana. Nah, fokus MONEF ini memastikan bahwa standar kita di SPMI, jadi standar pada dokumen SPMI kita telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan. Saya sampaikan kembali bahwa pencapaian standar ini mutlak harus dilakukan ya Bapak Ibu, apalagi indikator kinerja utamanya. Utamanya lebih khusus lagi di Lamemba nantinya. Lamdik juga, tetapi kalau Lamemba betul-betul nanti harus mencapai semua indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam SPMI. Jadi kalau tidak mencapai berarti kita tidak memenuhi syarat untuk bisa terakreditasi. Kemudian mengantisipasi atau mengoreksi kekeliruan, dan juga kalau ada kekeliruan atau kekurangan maka harus kita evaluasi serta monitoring, dan kita bisa mempertahankan pelaksanaan SPMI yang telah berlangsung. Nah, tugas pertama KPM dan GPM sebetulnya adalah memahami setiap IKU, yaitu indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan pada dokumen SPMI. Ini link dokumennya, nanti akan kami bagikan, atau mungkin minta tolong Elita ya, dibagikan link dokumen SPMI. Ini hanya boleh dibuka dengan menggunakan email Yayan Palangkaraya, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki email bisa didaftarkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu IKU dan apa itu IKT? Jadi pada dokumen SPMI kita itu ada terbagi menjadi beberapa standar. Nah, setiap standar terbagi menjadi beberapa IKU dan beberapa IKT. IKU itu adalah indikator kinerja yang ditetapkan untuk memenuhi SNDikti. Isinya mirip dengan isi borang akreditasi. Jadi itulah indikator kinerja utama. Inilah yang harus kita capai, yang seharusnya sudah kita lampaui. Nah, IKT ini adalah tambahan indikator kinerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau UBPS untuk melampaui SNDikti. Jadi ini adalah ciri khas program studi atau ciri khas perguruan tinggi. Jadi yang harus kita penuhi sebetulnya adalah IKU. Kalau IKU semua sudah tercapai, kita anggap telah mencapai standar. Tapi kalau IKT-nya juga sudah tercapai, kita anggap telah melampaui standar. Jadi itulah perbedaan IKU dan IKT. Ini semuanya ada pada SPMI kita. Saya akan tampilkan contoh salah satu standar kita yang akan kita MONEF, di mana letak IKU dan IKT-nya supaya Bapak Ibu bisa mendeteksi sendiri. Bapak Ibu, misalkan ini salah satu standar ya, kita punya 32. Ini salah satunya, standar kompetensi lulusan. Ini salah satu standar yang akan Bapak Ibu monitoring dan evaluasi. Dalam setiap dokumen SPMI itu terbagi menjadi ada kebijakan mutu, manual penetapan standar, kemudian nanti ada standar-standar di dalamnya. Saya akan perlihatkan di mana letak standarnya.
Jadi di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada standar kompetensi lulusan. Nah, di sini kita lihat IKU dan IKT-nya. Misalkan standar pertama di kompetensi lulusan, yaitu dekan dan direktur harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun. Nah, itu terbagi menjadi beberapa IKU dan beberapa IKT. Tapi tidak semua standar ada IKT-nya, tapi setiap standar pasti ada IKU-nya. Misalkan untuk standar pertama ini, dia ada beberapa IKU, ada 3 IKU, tapi tidak ada IKT. Kemudian di bagian B ini cuma 1 IKU, tidak ada IKT. Nah, di bawah ini ada standar yang ketiga ini ada 1 IKU dan 1 IKT. Jadi ini semua nanti standar IKU dan IKT yang akan Bapak Ibu monitoring keterlaksanaannya di program studi. Tapi Bapak Ibu tidak usah mengcopy paste karena nanti instrumennya sudah saya kopikan ya, jadi sudah memuat ini semua, tinggal kita melihat bagaimana ketercapaiannya. Kemudian contoh pelaksanaannya nanti akan saya sampaikan setelah materi ini selesai, contoh pengisian instrumennya, karena kemarin Bapak Ibu dari 9 prodi sudah membuat laporan, sudah mengisi instrumen yang alhamdulillah ada yang sudah sesuai dengan target kita atau ekspektasi kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu, jadi itu tadi perbedaan IKU dan IKT, jadi ada yang sesuai dengan SNDikti, sesuai isi borang akreditasi, yang itu yang harus kita capai, dan ada IKT, yaitu indikator yang kita tetapkan sebagai ciri khas perguruan tinggi kita, yang tidak ada di perguruan tinggi lain, dan ini seharusnya dicapai juga supaya membuktikan bahwa kita sudah melampaui SNDikti. Nah, nanti hasil akhir MONEF untuk setiap standar akan ada keputusan. Apakah kita sudah mencapai? Apakah kita sudah melampaui? Jadi nanti pada saat kita melaksanakan MONEF, hasil akhirnya kita harus ada kesimpulan. Ibu KPM DPM nanti akan mencapai pada kesimpulan. Apakah setiap standar itu telah melampaui, telah mencapai, belum mencapai, atau bahkan menyimpang. Tapi saya rasa mungkin menyimpang tidak mungkin ya. Walaupun kemungkinan itu tetap ada, tetapi sepertinya pengalaman dari MONEF kemarin belum ada sama sekali yang menyimpang. Belum mencapai standar banyak, tapi belum ada yang menyimpang. Kapan kita bisa menyimpulkan bahwa kita telah mencapai, melampaui, atau belum mencapai? Jadi Bapak Ibu, tadi kan setiap standar ada IKU dan IKT. Kalau semua IKU telah tercapai, itu berarti kita sampai pada kesimpulan bahwa telah mencapai standar dalam SPMI. Walaupun misalkan semua IKT terpenuhi, tapi ada IKU yang tidak terpenuhi, itu tidak bisa dikatakan mencapai. Jadi kita fokus pada IKU. Kalau semua IKU sudah mencapai, berarti kita sudah mencapai standar dalam SPMI. Ini untuk setiap standar. Jadi kita harus melihat setiap standar apakah sudah mencapai atau tidak. Kapan dikatakan melampaui standar? Apabila IKU dan IKT-nya semua sudah tercapai. Artinya kita sudah melampaui standar dalam SPMI. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau IKU-nya ada yang belum terpenuhi, berarti kita belum mencapai standar dalam SPMI. Apalagi kalau menyimpang. Menyimpang artinya prodi melakukan sesuatu yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan SPMI dan tidak mendukung poin-poin dalam SPMI baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kondisi ideal pelaksanaan MONEF, alhamdulillah di sini sudah dilaksanakan di seluruh prodi. Jadi tahun ini sudah ideal pelaksanaannya, tidak seperti tahun kemarin yang hanya 9 prodi. Kemudian terdapat 32 standar dalam dokumen SPMI sebetulnya yang harus dimonef, tapi untuk tahun ini kita hanya fokus pada 9 standar yang harus dimonitoring dan evaluasi oleh KPM dan GPM. Standar-standar itu apa saja? Yaitu standar kompetensi lulusan. Ini saya mau ulang lagi bahwa setiap standar pada standar mutu pendidikan ini tidak semuanya harus kita monitoring dan tidak semuanya harus kita evaluasi. Jadi yang saya kasih tanda F ini berarti itu hanya dievaluasi saja. Nanti instrumen antara yang harus dievaluasi, yang harus dimonitoring, dan yang harus dimonitoring serta dievaluasi itu berbeda. Nah, jadi standar kompetensi lulusan misalnya hanya dievaluasi, jadi tidak dimonitoring. Jadi walaupun kita hari ini telah resmi mulai melaksanakan MONEF, ini untuk standar kompetensi lulusan belum kita laksanakan. Kenapa? Karena dia tidak dimonitoring. Kita laksanakan nanti sesuai dengan timeline-nya.
Standar isi pembelajaran juga hanya evaluasi. Kemudian standar proses pembelajaran hanya monitoring, tidak dievaluasi. Standar penilaian pembelajaran harus dua-duanya, monitoring dan evaluasi. Standar dosen dan tendik, Starpras, ini dua-duanya hanya dievaluasi, tidak dimonitoring. Kemudian standar pengelolaan pembelajaran, pembiayaan, dua-duanya harus di Monef. Kemudian ada tambahan untuk ini standar mahasiswa tentang penerimaan mahasiswa baru. Nanti KPM yang harus melakukan monitoring dan evaluasinya. Jadi ada beberapa standar nanti di standar untuk KPM ya, standar mahasiswa itu tolong dimonitoring dan evaluasi IKU dan IKT-nya, 2 IKU dan 4 IKT. Jadi khususnya di Lamdik ya, kalau di Lamdik itu nanti tolong dimasukkan KPM-nya karena Lamdik ini ada tes khusus. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru tesnya tidak sama dengan lam-lam yang lain, tidak sama dengan prodi-prodi dan fakultas lain. Khusus Lamdik harus ada tes minat bakat dalam bidang kependidikan. Jadi diharapkan dengan monitoring ini nanti bisa nampak bahwa inilah perlunya kita melaksanakan tes minat dan bakat karena nanti akan kita gunakan dalam penyusunan borang akreditasi ya Bapak Ibu pengisiannya. Jadi total ada 9 ya, sebetulnya ada 8 yang utama ini yang dilaksanakan oleh GPM. Kondisi idealnya seharusnya kita melaksanakan Monef 2 kali per tahun, tetapi karena keterbatasan tenaga dan dana, kita hanya melaksanakan 1 kali 1 tahun, yaitu pada bulan Maret sampai bulan Juli, akhir Juli. Pelaksanaannya selama 5 bulan, dari 4 Maret sampai 27 Juli tahun 2022. Kita sesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu, kalender pendidikan, kalender akademik. Kemudian rencana pelaksanaan Monef, seharusnya ini koordinasinya, seharusnya kita tanggal 1 Maret, tapi karena kemarin bertepatan dengan acara ini ya, penyusunan borang di FTIK, jadi kita pindahkan ke 4 Maret hari ini. Kemudian tanggal 7 Maret sampai 7 Juni, Bapak Ibu KPM dan GPM telah melaksanakan monitoring. Jadi evaluasinya jangan dulu. Kita fokus pada standar-standar yang harus dimonitoring. Jadi menggunakan instrumen monitoring. Nah, kemudian tanggal 8 Juni sampai 8 Juli, 1 bulan terakhir, kita akan melaksanakan evaluasi. Monitoringnya sudah selesai. Jadi kita membagi 2 kegiatan, monitoringnya 7 Maret sampai 7 Juni. Jadi standar-standar yang tadi, ada beberapa yang harus dimonitoring. Ini Bapak Ibu, nomor 3, nomor 4, nomor 7, dan 8, itu yang harus kita monitoring. Jadi 4 standar ini akan kita monitoring pada tanggal 7 Maret sampai 7 Juni. Kemudian, evaluasi yang lebihnya tadi, selebihnya akan kita evaluasi 8 Juni sampai 8 Juli tahun 2022. Kemudian setelah itu kita langsung lanjut pada pembuatan laporan Monef. Format laporan sudah ada di pedoman Monef, nanti akan kami bagikan juga link pedoman Monef. Setelah itu akan dilanjutkan, setelah laporan selesai, akan dilanjutkan dengan diseminasi internal. Jadi KPM dan GPM di tiap fakultas akan mempresentasikan hasil dari monitoring evaluasi di tingkat fakultas, dan mencatat poin-poin apa kira-kira yang tidak bisa diatasi di tingkat fakultas akan kita bawa ke diseminasi eksternal di tingkat PT ya, perguruan tinggi. Nah, setelah itu kalau sudah selesai diseminasi internal dan eksternal, harus dipublikasikan hasil Monefnya di website masing-masing fakultas dan prodi. Setelah itu langsung lanjut kepada persiapan audit mutu internal pada bulan Agustus nanti. Jadi ini siklusnya berjalan terus. Metode pelaksanaan Monef, mungkin KPM dan ada yang masih kebingungan, sebetulnya kita memakai apa untuk Monef? Semakin banyak metode yang digunakan, semakin bagus dalam pengumpulan informasi. Jadi semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin baik dan efektif. Tapi kami mewajibkan beberapa metode yang harus digunakan oleh KPM dan GPM. Nah, inilah metode yang harus digunakan. Yang pertama, untuk 9 prodi yang telah melaksanakan Monef kemarin, harus meninjau catatan Monef terdahulu. Jadi, yang kemarin sudah melaksanakan Monef, 9 prodi, dilihat lagi apakah sudah terlaksana temuan-temuan di Monef yang kemarin. Karena kalau sudah di Monef, tapi ternyata dijadikan temuan lagi sekarang ini, berarti kemarin itu tidak ada tindak lanjutnya. Itu bisa menjadi masalah yang besar. Harus dibicarakan dengan fakultas. Yang kedua, pelacakan informasi sekunder. Ini misalkan Bapak Ibu memerlukan SK
surat tugas, atau pedoman-pedoman bisa membacakan informasi sekunder. Kemudian yang ketiga, metode yang harus dilaksanakan oleh KPM dan GPM yaitu group workshop atau FGD. Jadi silahkan Bapak Ibu menentukan standar mana yang harus diselesaikan dengan cara FGD, yang harus diselesaikan dengan cara menyebarkan angket, dan yang mana yang harus diselesaikan dengan cara wawancara. Silahkan memilih, karena 4 metode pengumpulan data inilah yang harus dilakukan. Kemudian yang keenam, tapi ini optional saja, penggunaan sumber-sumber informasi online. Misalkan website-website, Bapak Ibu bisa menggunakan juga sebagai bukti keterlaksanaannya. Jadi silakan memilih metode yang sesuai untuk memonitoring atau mengevaluasi standar yang berisi IKU dan IKT. Misalkan tadi standar kompetensi lulusannya harus ada evaluasi kurikulum untuk setiap 4-5 tahun. Yang mana kira-kira metode yang tepat untuk mengetahui apakah itu terlaksana atau tidak. Apakah harus FGD dengan dekan dan wakil dekan, atau cukup menyebarkan angket, atau cukup wawancara saja. Itu saya rasa saya serahkan kepada KPM dan GPM yang mana kira-kira yang cocok untuk dilakukan. Jadi jenis datanya bisa berupa kuantitatif, ya, jumlah, atau pertanyaan apa, berapa, banyak, dan kapan, atau bisa juga berisi informasi kualitatif, mengapa, bagaimana, yang berisi sikap, persepsi, dan kepercayaan. Jadi instrumen yang digunakan, akan saya tampilkan. Ada 2 jenis instrumen yang akan digunakan oleh Bapak Ibu KPM dan GPM. 9 prodi kemarin saya rasa sudah paham ya, karena sudah menggunakan instrumen ini. Jadi instrumen pertama yang harus Bapak Ibu gunakan, sebentar. Jadi instrumen yang pertama yang akan kita gunakan dalam Monef ini, misalkan kita mau melihat standar mutu pendidikan untuk kompetensi lulusan. Jadi standar pertamanya yaitu kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu lihat ini ya, nanti bentuknya seperti ini. Jadi akan saya kopikan ke instrumennya. Jadi IKU-nya sudah jelas apa di standar kompetensi lulusan itu. IKU-nya ada berapa ini? Ada 9, kemudian IKT-nya ada 6. Jadi setiap IKU dan IKT nanti Bapak Ibu harus menggunakan metode tadi ya, apakah metode FGD, apakah angket, apakah wawancara, atau hanya mencari dokumen secara dokumen sekunder, harus diisi apakah sudah terlaksana atau tidak. Jadi keterlaksanaannya seperti apa. Misalkan dekan atau direktur memiliki bukti sahih kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 4-5 tahun. Ini apakah terlaksana atau tidak? Keterlaksanaannya ditulis sini. Kalau tidak terlaksana berarti langsung ditulis tidak terlaksana. Dan apa faktor penghambatnya, serta apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlaksanaannya ini. Upaya tindak lanjut prodi. Tapi kalau dia terlaksana, ditulis apa bentuk keterlaksanaannya. Baik itu laporan kegiatan, linknya, atau link dokumen, atau link website, atau apapun itu yang bisa membuktikan bahwa itu terlaksana. Kemudian faktor pendukungnya apa, dan apa upaya tindak lanjut prodi selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kata utamanya subjeknya adalah dekan atau direktur, berarti yang melakukan adalah KPM. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan Kaprodi, berarti yang melakukannya adalah GPM. Tetapi tetap saja instrumen ini diisi oleh GPM. Kenapa? Karena KPM tugasnya adalah membuat laporan lengkap di semua prodi. Jadi instrumen ini diisi oleh GPM ya Bapak Ibu, karena KPM nanti tugasnya mengumpulkan semua instrumen hasil pengisian instrumen ini dan dibuatkan laporan.
Jadi laporannya tidak setiap prodi, tapi setiap fakultas. Jadi setiap fakultas membuat laporan lengkap Monef dari setiap prodi yang telah mengumpulkan ini. Contoh pengisiannya akan saya tampilkan ya. Kemarin sudah ada yang telah melaksanakan, jadi saya akan tampilkan gimana contoh pengisian ini. Misalkan ini Bapak Ibu, saya lupa kemarin ini dari prodi apa ya. Mungkin ini dari prodi PAI atau TFS atau TBG. Jadi misalkan dia terlaksana, poin 1 terlaksana. Jadi misalkan seperti itu, dia dokumennya dapat diakses jadi sudah ada Google Drive-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terlaksana ditulis seperti itu. Ini contohnya. Jadi lebih bagus lagi kalau ada bukti dokumen keterlaksanaannya. Nah, misalkan ini, Kaprodi memiliki bukti formal peta kurikulum. Jadi harus ada buktinya apa, yaitu dokumen kurikulum. Kemudian apa faktor pendukungnya, ini telah dituliskan oleh GPM. Kemudian faktor penghambatnya ternyata peta kurikulum belum dibuat karena alasan apa ini. Katanya belum dirapatkan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian apa tindak lanjutnya? Kaprodi segera mengkoordinasikan peta kurikulum yang telah disusun dengan semua dosen yang mengampu mata kuliah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu pengisian untuk instrumen yang pertama. Ini baru instrumen yang pertama. Setelah itu kita lanjut ke instrumen yang kedua. Jadi instrumen-instrumen ini sesuai dengan pedoman Monef ya Bapak Ibu. Pedoman Monef ini disusun oleh ini ya PT KIN se-Indonesia. Jadi ini bukan kita yang membuat instrumennya, tapi betul-betul sudah ada di pedoman Monef yang seragam. Instrumen yang kedua, setelah tadi instrumen yang pertama itu diisi, kita lanjut instrumen yang kedua. Oke, ini adalah instrumen yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ini nanti beda antara, kalau tadi sama saja ya, setiap standar sama untuk instrumen pertama, khusus instrumen ini untuk standar yang hanya dievaluasi dan standar yang hanya dimonitoring itu berbeda. Kalau standarnya hanya dievaluasi, itu bentuk instrumennya seperti ini. Jadi hanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana sih cara menjawab pertanyaan ini? Nah, bisa dalam bentuk wawancara kepada Kaprodi, Sekprodi, dan juga UPPS ya, dekan, wakil dekan, atau bisa terjawab pada saat Bapak Ibu melaksanakan FGD. Jadi usahakan Bapak Ibu metode FGD dilaksanakannya di tingkat fakultas, supaya UPPS ini, dekan, wakil dekan, dan jajarannya tidak perlu berkali-kali mengunjungi setiap prodi. Jadi KPM yang bertanggung jawab membuat FGD, supaya poin-poin yang ada di standar yang harus diselesaikan dengan cara FGD itu bisa terlaksana. Dengan mengundang Kaprodi, Sekprodi, dan juga dekan serta wakil dekan. Ini contoh untuk instrumen evaluasi. Jadi tadi ada beberapa standar yang hanya dievaluasi, instrumennya hanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian nanti di sini adalah kesimpulannya. Misalkan tadi standar pertama yang saya bilang, yang saya jelaskan, dekan dan direktur harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, kita checklist, kalau semua ikut terpenuhi, kita checklist mencapai standar dalam SPMI. Tapi kalau ada satu saja IKU yang tidak tercapai dalam standar ini, standar 1 ini, maka kita anggap belum mencapai standar dalam SPMI. Atau kalau semua IKU dan semua IKT tercapai, maka kita anggap mereka telah melampaui standar dalam SPMI. Ini baru standar pertama. Lanjut nanti ke standar kedua dan seterusnya. Seperti itu mencapai kesimpulannya. Nah, untuk instrumen proses, dia kan monitoring, jadi untuk monitoring instrumennya seperti ini. Jadi harus ditulis kegiatannya apa. Misalkan untuk standar pertama ya, ini kegiatan apa yang membuktikan bahwa kegiatan standar itu terlaksana. Kalau kegiatannya hanya 1, berarti cuma ditulis 1 saja. Kalau kegiatannya ada sampai 5, ditulis sampai 5 kegiatannya. Jadi harus ditulis bahwa indikator kinerja utama yang terkait dengan kegiatan itu indikator yang mana. Jadi nanti dituliskan di sini.
Bapak Ibu kalau ada yang masih belum dipahami bisa langsung konsultasi ke LPM. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya karena kami tahu bahwa pasti masih ada yang belum dipahami dari instrumen ini. Jadi nanti bisa dikonsultasikan secara langsung. Hasil akhirnya baik monitoring maupun evaluasi. Dua-duanya ada kesimpulan, Bapak Ibu ada kesimpulan bahwa dia telah mencapai, melampaui, belum mencapai atau menyimpang. Nah, hasil ini nanti harus dipresentasikan. Misalkan dalam standar mutu kompetensi lulusan, berapa persen standar yang tercapai? Apakah 100% atau berapa persen standar yang belum mencapai? Itu harus dipresentasikan oleh GPM. Nah, jadi nanti KPM tinggal merekap laporan-laporannya. Nah, contoh laporannya akan saya tampilkan juga. Saya akan tampilkan contoh laporan dari kemarin ini ada dari sebentar. Bu Inayah, Iya Pak, bisa sambil nanya nggak Bu? bisa Pak. Oke, terima kasih Bu Inayah. Yang terhormat Bapak Ibu, sebenarnya gini Bu, ketika bicara bahwa laporan itu dikerjakan oleh KPM, saya sih pengen tahu sebenarnya lebih tepat itu jadi satu atau masing-masing prodi KPM bikinkan. Soalnya Tarbiyah ini kan 9 Bu, 9 prodi ini. Apakah 9 prodi itu jadi satu laporan? Sebaiknya gitu ya, atau satu prodi satu laporan, karena di situ kan ada kesimpulan tuh, bicara kesimpulan ketercapaian, kemudian tidak memenuhi dan lain sebagainya kan, apakah lebih baiknya seperti apa gitu Bu, mohon petunjuk. Terima kasih. Oh ya baik, kalau gitu saya tampilkan saja yang contoh laporan LPM ya Pak, yang mencakup seluruh fakultas dan seluruh prodi. Mungkin bisa dijadikan sebagai bahan. Jadi ini Pak Rahmat, kalau di tingkat LPM itu seperti ini. Jadi seharusnya memang di tingkat fakultas Pak, supaya tidak satu-satu lagi. Jadi langsung saja GPM mengumpulkan hasil pengisian instrumennya kepada KPM. Jadi misalkan latar belakangnya kan tidak usah dibuat per prodi ya. Jadi per fakultas saja apa yang mendasari pelaksanaannya. Kemudian tujuannya apa? Tempat dan waktunya kan sama semua ya. Kemudian fokus Monef tadi sudah ada di slide saya, itu nanti bisa langsung dimasukkan saja. Sasaran Monef tinggal dituliskan apa standar-standar yang kita monitoring dan evaluasi. Kemudian metodenya apa? Ini kan tiap fakultas mungkin sama, tapi kalau prodinya berbeda-beda silakan ditulis. Misalkan prodi TBI pakai metode misalkan cuman angket dan juga FGD misalkan. Kemudian TBG seperti apa, TFS seperti apa. Kemudian subjek pengumpulan datanya, siapa saja yang diwawancarai, siapa saja yang menyebarkan angket, dan lain-lain. Instrumennya apa saja, ya ini tadi sesuai dengan teknik pengumpulan datanya. Kemudian ini Bapak Ibu hasilan pembahasan, seperti deskripsi ya. Jadi hasilnya itu kalau bisa menampilkan presentasinya dengan menggunakan diagram batang atau lingkaran terserah. Kalau ini kami menampilkan rata-rata setiap prodi, ini laporan lengkap LPM. Oke. Jadi setiap prodi di setiap standar, kemudian kami juga membahas masing-masing prodi pencapaiannya apa. Kemudian dibahas pembahasannya ini. Pembahasannya juga kami tampilkan setiap prodi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Berarti mungkin template-nya boleh untuk semua prodi jadi satu laporan Bu ya. Iya Pak. Oke, makasih Bu Inayah. Sama-sama Pak. Jadi ini contoh laporannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus daripada ini. Silahkan. Ini contoh saja secara umum. Jadi format laporannya ada di pedoman Monef. Akan kami sebarkan juga nanti di grup. Kemudian setelah laporan selesai, kita akan melaksanakan diseminasi internal dulu di tingkat fakultas. Jadi hasil Monef itu harus didiseminasikan kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan terhadap temuan Monef. Ini sebetulnya boleh mengundang rektor ya, tapi seharusnya internal tidak usah dulu. Jadi cukup di dekan, wakil dekan,
Kabak, kemudian Kasubag, ketua jurusan, ketua prodi, kemudian mahasiswa kalau ada misalkan yang harus diminta pendapatnya, itu bisa dilaksanakan diseminasi internal. Eksternalnya nanti baru di tingkat perguruan tinggi, kami akan mengundang rektor, wakil rektor, kabiro, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di tingkat fakultas, misalkan tadi ada pedoman atau ada SK-SK atau keputusan-keputusan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat fakultas, tolong dicatat betul-betul, nanti KPM dan GPM, kita akan bawa ke diseminasi eksternal supaya kita bisa bicarakan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan unsur pimpinan. Semoga nanti diseminasi eksternalnya tidak terulang seperti tahun lalu, semoga semuanya bisa hadir dalam diseminasi eksternal ini. Jadi kita ada 2 kali diseminasi, Bapak Ibu. Oke, jadi ini tadi tugas KPM ya, supaya jelas apa perbedaannya dengan GPM. Tugas KPM membuat laporan MONEF di tingkat fakultas, melaksanakan diseminasi internal, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan MONEF di masing-masing prodi. Jadi nanti KPM akan melihat apakah ada prodi yang belum mulai MONEF, belum mulai monitoring, padahal kita seharusnya sudah mulai tanggal 7. Mungkin ada yang belum mulai ya, atau mungkin sudah 2 bulan belum mulai sama sekali, itu nanti tolong KPM dipantau dan diinformasikan juga ke LPM, karena kami LPM akan melaksanakan, akan mengumpulkan Bapak Ibu, misalkan tiap 2 bulan sekali, atau juga tergantung kebutuhan, untuk melihat kemajuan. Jadi nanti akan ada laporan progres, kita akan bertemu untuk melaporkan masing-masing sudah sampai mana, jadi tidak ada prodi yang tertinggal sama sekali. Dan juga bisa saling bertukar pikiran, kalau misalkan ada yang pusing, bisa diinformasikan di grup WA kita, atau pada saat laporan kemajuan progres. Tugas dari KPM dan GPM. Kemudian KPM juga bertugas memfasilitasi FGD di tingkat fakultas, seperti yang saya bilang tadi, supaya dekan, wakil dekan, dan jajarannya tidak perlu hadir beberapa kali di tiap prodi, karena fakultas, apalagi di FTIK itu ada banyak prodi. Jadi cukup KPM yang melaksanakan memfasilitasi FGD. Berapa kali FGD-nya tergantung data yang diperlukan. Misalkan tadi tentang kurikulum harus dibicarakan di fakultas, kalau tidak selesai ya silahkan mengadakan FGD lagi. Tapi kalau sudah selesai silahkan berarti diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian melaksanakan MONEF khusus IKU yang ditujukan kepada fakultas, dan MONEF khusus standar kemahasiswaan. Jadi untuk kemahasiswaan ini kami serahkan nanti kepada KPM. Tugas GPM apa? Mengisi 2 jenis yang saya tampilkan tadi, terkait pencapaian standar dan jenis kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai standar tersebut. Berkoordinasi dengan KPM untuk mengisi ketercapaian IKU yang menyangkut fakultas ya. Jadi walaupun tadi KPM yang harus mengisi hal-hal yang berkaitan dengan fakultas, tetapi tetap diisinya itu melalui GPM. Jadi KPM tinggal nanti membuat laporan akhir, laporan dari semua prodi. Kemudian GPM melakukan pengumpulan data MONEF dengan metode yang telah diwajibkan, tadi wawancara, angket, FGD, dan memastikan ketersediaan data yang dimiliki oleh prodi. Jadi kami minta Pak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dekan, wakil dekan, dan jajarannya, semoga bisa menyediakan data-data yang diminta oleh KPM dan GPM, jadi kami minta kerjasamanya, jadi supaya KPM dan GPM ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, jadi saling mendukung, karena apa yang dilaksanakan oleh GPM dan KPM ini untuk kepentingan program studi secara keseluruhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini kami rekam ya Bapak Ibu, jadi kalau ada yang lupa, nanti cara pengisiannya itu bisa diputar ulang, atau bisa berkonsultasi langsung ke LPM. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada yang perlu kita bicarakan atau yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan. Ya, saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, tadi kan ya langsung saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada FGD ya, itu untuk mengumpulkan jajaran dekanat saja dengan KPM. Apakah FGD ini dilakukan setelah diseminasi ya? Ketika diseminasi itu artinya datanya kurang kurang lengkap lah ya, didapatkan dalam prodi, kemudian dilakukan FGD untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan itu, seperti apa Bu ya ini untuk FGD-nya?
Baik, terima kasih banyak Pak Husni. Jadi FGD ini adalah salah satu metode pengumpulan data selain wawancara, selain angket, dan selain pencarian dokumen sekunder. Jadi dilaksanakannya pada saat monitoring dan pada saat evaluasi, bukan setelah laporan selesai, karena dia adalah salah satu metode pengumpulan data. Jadi misalkan ada IKU atau IKT yang baru bisa kita temukan apa permasalahannya, baru kita bisa deteksi terlaksana atau tidak, melalui FGD dengan mengumpulkan unsur pimpinan di dekanat misalkan, nah itu kita laksanakan. Saya yakin pasti ada. Tapi kalau misalkan cuma mau melihat bagaimana sih metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen, kemarin misalkan TBG dan TFS itu cukup melakukan angket saja. Jadi cuma menyebarkan angket kepada dosen-dosen untuk melihat mereka memakai metode apa, pakai evaluasinya seperti apa, itu sudah bisa pakai angket saja. Jadi ada IKU dan IKT yang kita bisa cari tahu terlaksana atau tidak hanya dengan angket, ada yang hanya dengan wawancara kepada Kaprodi misalkan, mau tahu dokumen ini ada tidak, atau sudah terlaksana tidak kegiatan ini. Tapi ada yang harus mengumpulkan unsur-unsur dekanat, unsur-unsur pimpinan. Jadi itu boleh melalui FGD supaya GPM tidak satu persatu ya, misalkan harus mendatangi satu-satu dekan dulu, habis itu datang lagi dari TFS bertanya lagi hal yang sama. Jadi seperti itu, untuk menghindari hal itu laksanakanlah FGD. Dan juga untuk membicarakan apa sih tindak lanjutnya kalau tidak ada, jangan sampai ada prodi yang semuanya tidak terlaksana, semua IKU-nya bisa saja ya, semua IKU tidak terlaksana. Kalau gitu apa tindak lanjutnya yang harus dilaksanakan oleh prodi maupun fakultas supaya ini tidak terulang lagi di monitoring dan evaluasi yang akan datang. Seperti itu Pak Husni, apa sudah menjawab pertanyaannya? Iya Bu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Sambil mengisi presensi ya Bapak Ibu di kolom komentar. Instrumen dan dokumen MONEF nanti pendoman MONEF akan kami sebarkan di grup. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah dipahami? Kalau 9 prodi yang kemarin saya rasa sudah lumayan ini ya Bapak Ibu berpengalaman karena sudah mengisi kemarin, jadi insya Allah itu sama saja pada dasarnya dengan yang kemarin. Yang mungkin masih ada kebingungan ini di prodi-prodi yang baru saja melaksanakan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi tadi instrumennya ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi untuk instrumen pertama sama semua untuk semua standar, baik itu standar yang hanya dievaluasi maupun standar yang hanya dimonitoring. Tapi kalau misalkan instrumen kedua itu beda. Instrumen yang monitoring ada khusus monitoring dan instrumen khusus evaluasi. Jadi monitoring kita laksanakan terlebih dahulu di tanggal 7 ya sampai bulan Juni. Kemudian setelah itu Juni sampai Juli khusus kegiatan evaluasi. Jadi bulan Juni awal kita sudah selesai bagian monitoring. Nanti tinggal dilanjutkan dengan bagian evaluasi. Bapak Ibu KPM GPM bagaimana? Tapi kalau misalkan belum terpikir, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul pada saat sudah mulai mengisi instrumen, itu biasanya muncul berbagai pertanyaan tentang cara pengisiannya. Saya ulangi lagi, bisa langsung berkonsultasi kepada kami di LPM, bisa juga melalui grup, jadi bisa saling berbagi bagaimana cara pengisiannya. Kalau tidak ada lagi, maka kami cukupkan. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Semoga sudah dipahami penjelasannya. Kami akan sebarkan nanti link rekamannya supaya bisa ditonton ulang, lebih diresapi lagi bagaimana cara pelaksanaannya nantinya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama yang sedang mengerjakan ini ya, borang akreditasi. Kami tahu Bapak Ibu pasti sudah sangat sibuk menyiapkan keperluan borang, tapi alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini tak kalah pentingnya juga dalam mendukung dokumen-dokumen dalam borang akreditasi kita. Baik Bapak Ibu. Maaf mungkin agak telat nih. Sebelumnya minta maaf, makasih atas kesempatannya. Gini Bu,
kan di apa namanya di penjaminan mutu akreditasi itu ada terkait, mungkin ini agak keluar Bu ya, agak keluar tapi mungkin bisa dikait-kaitkan lah. Ada terkait masalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, bagaimana proses itu atau apa yang harus dideskripsikan pada uraian di dua item tersebut, karena di penjaminan mutu kan ada terkait itu tuh. Apakah monitoring evaluasi itu termasuk dalam bagiannya nanti tindak lanjut dan perbaikan atau seperti apa Bu? Karena jujur yang mengerjakan itu agak kebingungan dan agak kesulitan gitu loh. Jadi tindak lanjutnya itu seperti apa dan evaluasinya itu seperti apa gitu loh. Bapak bisa dikaitkan dengan yang ini Bu. Makasih. Baik, kalau untuk evaluasi di Lamdik ya Bapak Ibu, evaluasi di Lamdik di LED-nya Pak ya, Pak Rahmat. Betul Bu. Semoga semuanya sudah menonton sosialisasi terbaru dari Lamdik, ada di YouTube-nya. Dijelaskan bahwa evaluasi seharusnya memuat SWOT, analisis SWOT tentang evaluasinya. Nanti silakan ditonton di channel YouTube-nya Lamdik, itu ada 2 video terbaru yang menjelaskan bagaimana cara pengisian bagian evaluasi. Jadi bisa dimasukkan hasil dari MONEF, hasil dari survei kepuasan, hasil dari audit mutu internal, kan semuanya itu adalah bentuk evaluasi, tapi tinggal kita mengkategorikan, misalkan kriteria 1 itu evaluasinya ya yang mana yang masuk. Kalau survei kan tidak semua masuk ya di tiap kriteria. Nah, selain itu kita jelaskan bahwa sudah dievaluasi nih, misalkan dalam bentuk MONEF, dalam bentuk survei, dalam bentuk rapat apapun itu yang tidak berhubungan dengan survei atau MONEF atau AMI. Jadi evaluasi itu ada banyak ya Pak Rahmat, cuman LPM mengakomodir yang bagian AMI dan MONEF itu tentu saja bisa diklaim. Setelah itu kan kami insya Allah pekan depan akan ada audit tindak lanjut, itu juga bisa diklaim sebagai tindak lanjut, karena di sana kami akan mengumpulkan bukti-bukti tindak lanjut dari prodi yang akan akreditasi ini. Oke Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi kemarin itu sebetulnya di sosialisasi Lamdik ya, evaluasi awalnya tidak disebutkan bahwa harus ada SWOT. Pemateri pertama di sosialisasi pertama tidak menyebutkan harus ada SWOT, dibilangnya boleh ya, boleh tidak. Tapi ternyata setelah saya tonton lagi yang video yang terakhir disebutkan bahwa seharusnya ada SWOT untuk bagian evaluasi di LED Lamdik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Marilah bersama-sama kita untuk kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komentar.